Mari kita berdoa sebelum kita akan belajar di bagian firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami kembali mau belajar di bagian firman Tuhan. Bersyukur hari demi hari Tuhan terus mempersiapkan kami untuk bisa kembali merayakan apa yang Kau sudah lakukan di dalam hidup kami. Engkau mati di kayu salib, Engkau bangkit memberikan kemenangan atas maut itu. Tolong kami Tuhan supaya kami terus rindu untuk belajar firman Tuhan dan melakukannya. Kami terus rindu untuk melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 1-8. Satu bagian yang menarik, yang menjadi satu bukti bahwa Yesus betul-betul bangkit. Saya akan mulai dengan satu pertanyaan. Sudahkah saudara percaya kalau Kristus telah bangkit dan menang atas maut? Saya ulangi, sudahkah saudara percaya kalau Kristus telah bangkit dan menang atas maut? Mungkin saudara akan jawab, amin, haleluya. Buktinya apa, saudara? Bukankah seringkali kita dengar ada yang bilang, enggak kok itu tidak betul-betul terjadi. Masa sih Kristus itu bangkit? Aku pernah dengar cerita yang berbeda. Ada yang bilang ini hanya konspirasi. Ini tidak betul-betul terjadi. Saudara, ketika kita mendengarkan banyak suara, banyak sumber yang lain, mungkin betul kita akan bingung dengan pertanyaan ini. Tidak usah bingung, tidak usah cari informasi kemana. Karena kita punya firman Tuhan yang luar biasa. Yang mencatat semua itu dengan begitu lengkap dan begitu detail. Tentang apa yang Kristus sudah lakukan. Kita bisa melihat di bagian Injil. Begitu luar biasa. Dari kelahirannya sampai kematian, sampai kebangkitannya kita bisa baca dengan begitu lengkap. Bahkan setelah itu di 1 Korintus 15 ayat yang ke-6, ada 500 orang yang menjadi saksi dan melihatnya hidup. Bahkan ada ratusan orang yang menjadi saksi akan kebangkitannya. Karena itu ketika Lukas 24 ini ada orang bertanya, masa sih batu itu terguling, itu mungkin diambil oleh murid-muridnya, dan tidak betul-betul terjadi, ini hanya kisah yang tidak betul-betul terjadi, hanya kata murid-muridnya. Setelah Yesus bangkit dari kubur itu, setelah kubur itu kosong, ada 500 orang yang menjadi saksi kebangkitannya. Dan bahkan kenaikannya ke surga juga bukan diam-diam. Bukan dalam keadaan yang penuh misteri, tidak ada orang yang boleh melihatnya. Tentu kita bisa mempertanyakan kalau itu yang terjadi. Tapi banyak orang yang melihat Yesus naik ke surga. Dan bukankah itu juga kita rayakan setiap tahun? Itulah sebabnya orang Kristen di gereja mula-mula. Mereka menjadi pengikut Kristus yang begitu militan. Saudara coba pikirkan kalau berita tentang kebangkitannya itu hanyalah sebuah hoax, sebuah berita yang tidak benar. Apakah mereka mau menjadi pengikut Kristus? Mungkin kita akan bilang, ya mau. Loh, saudara coba pikirkan. Ketika saat itu mereka menjadi pengikut Kristus, ketika mereka menjadi orang Kristen, apa sih yang mereka dapatkan? Apakah mereka akan menjadi lebih kaya? Apakah mereka akan menjadi hidupnya lebih enak? Apakah mereka akan dapat kedudukan? Tidak. Justru mereka akan mengalami aniaya. Mereka akan dimusuhi oleh banyak orang. Bahkan mereka akan menderita seperti Kristus yang juga menderita. Saudara kalau lihat ini, kenapa mereka masih mau memilih itu? Kenapa mereka mau menderita? Karena mereka tahu karya Kristus itu betul-betul terjadi. Kristus betul-betul bangkit dan mengubahkan hidup mereka. Kebangkitannya memberikan pengharapan. Kebangkitannya memberikan kemenangan. Kebangkitannya memberikan jaminan akan kehidupan yang kekal. Yang mengubahkan mungkin semua ketakutan mereka akan masa depan, yang mengubahkan ketakutan mereka akan penganiayaan, yang membuat mereka berani menghadapi semua tantangan kehidupan. Karena mereka tahu Kristus telah bangkit. Kalau sejarah ini tidak benar, mereka tidak akan berani berkomitmen seperti itu. Bagaimana dengan kita, saudara? Kalau kita yakin ini betul-betul terjadi, kalau kita yakin Kristus betul-betul bangkit, apakah kita sekarang sudah mengambil komitmen yang sama? Apakah kita sudah mengambil satu langkah iman yang sama? Aku mau sungguh-sungguh serius mengikut Tuhan. Bukan supaya aku mendapatkan sesuatu, tapi aku tahu ini adalah bagian terbaik di dalam hidupku.
Aku mau menderita demi Kristus, aku mau melakukan kehendak-Nya. Aku tahu itu berat. Tapi aku tahu ini yang seharusnya aku lakukan. Karena aku adalah orang-orang yang sudah dimenangkan. Aku adalah orang-orang yang menjadi bagian dari anggota kerajaan Allah. Aku tidak lagi tinggal di dalam dosa. Aku tidak lagi terpuruk di dalam hidupku yang lama. Tapi aku sudah dibangkitkan. Aku punya hidup yang baru. Dan nantinya pun ada jaminan aku akan tinggal bersama dengan Kristus di dalam kemuliaan. Saudara, semoga kita punya komitmen yang betul-betul kuat di dalam mengikut Tuhan. Karena kebangkitannya bukan berita hoak, bukan berita yang palsu. Kebangkitannya betul-betul terjadi. Kebangkitannya mengubahkan hidup orang saat itu. Saya yakin kebangkitannya juga sudah mengubahkan hidup saudara dan juga hidup saya saat ini. Bersyukurlah akan apa yang Yesus sudah lakukan. Responi itu dengan mau hidup benar, mau terus percaya. Pertanyaan yang tadi di awal saya tanyakan kepada saudara. Sudahkah saudara percaya kalau Kristus telah bangkit dan menang atas maut? Sekali lagi, sudahkah saudara percaya kalau Kristus telah bangkit dan menang atas maut? Kalau tadi dijawab amin, haleluya, mungkin teriaknya pelan. Sekarang jawab dengan lebih keras. Amin, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Kristus telah bangkit. Memberikan kemenangan, kami tidak lagi tinggal di dalam dosa, kami tidak lagi di dalam maut. Tapi kami punya jaminan akan hidup yang kekal. Ada kemenangan yang kami dapatkan. Terima kasih Tuhan. Itulah sukacita terbesar di dalam hidup kami. Seperti murid-murid di gereja mula-mula yang mereka akhirnya berkomitmen untuk serius mengikut Tuhan, apapun resikonya. Karena mereka tahu mereka sudah mendapatkan bagian yang terbaik dalam hidup mereka. Inilah kami sekarang. Kami yang mau berkomitmen untuk lebih serius lagi mengikut Tuhan. Untuk melakukan kehendak Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Menjadi berkat, menjadi garam dan terang, menjadi saksimu dimanapun Tuhan tempatkan kami. Tolong kami Tuhan. Dan biarlah apapun yang kami alami, kami terus yakin dan kami terus kuat. Kristus telah bangkit dan itu yang mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.